بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah pemilik seluruh nikmat, pemilik seluruh apapun yang kita miliki dan apapun yang kita rasakan. Semua yang ada di langit dan di bumi dan apapun yang berada di antara keduanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada satupun yang milik kita. Bahkan tangan yang kita gunakan ini bukan milik kita. Kaki yang kita gunakan untuk melangkah bukan milik kita. Andai kita mau sejenak mentadabburi, maka itulah yang sebenarnya. Allah berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan ayat-ayat yang seperti ini sangatlah banyak di dalam Al-Quranul Karim. Dan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala sering mengulang satu poin bahasan, itu menunjukkan bahwa poin itu sangat teramat penting untuk kita resapi, kita hayati. Dan salah satu yang sering diulang-ulang oleh Allah bahwa langit dan bumi beserta seluruh isinya milik Allah. Milik Allah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Kenapa Allah sering mengulang-ulang ini? Karena ini poin yang sangat teramat penting. Kalau kita benar-benar memasukkan poin ini ke dalam hati kita, insya Allah ketaatan itu begitu gampang. Kalau benar-benar kita memasukkan poin ini ke dalam hati kita dan benar-benar menghiasi hati kita. Ketika akan berinfak, apa yang akan kita beratkan? Bukankah harta ini milik Allah? Hanya diamanahkan saja kepada kita. Ketika kita diminta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah untuk membawa badan ini ke rumah Allah untuk ruku dan sujud, apa yang memberatkannya bagi kita? Bukankah jasad ini milik Allah yang Allah berikan kepada kita? Yang Allah amanahkan dalam hidup kita? Mungkin kita sulit untuk memahami, ini bukan tangan kita, tapi tangan milik Allah yang sedang Allah amanahkan kepada kita. Bukan tangan kita ini. Bisa difahami apa bukan tangan kita ini? Kapan kita membuatnya? Kapan kita merangkai tulang belulang yang ada di dalamnya? Kapan kita membungkus tulang itu dengan daging dan kulit? Kapan pula kita mengatur perjalanan isi yang ada di dalamnya? Banyak darah yang mengalir di sini? Banyak, Pak? Banyak urat-urat saraf tempat berjalannya, urat-urat di dalam tempat berjalannya darah? Kapan satu saja kita yang buat? Ada? Berarti tangan ini bukan milik kita. Allah pinjamkan kepada kita untuk kita pakai. Apa beratnya bagi kita untuk menggunakan tangan ini untuk yang Allah izinkan? Dan apa beratnya bagi kita berhenti dengan tangan ini sesuatu yang tidak Allah inginkan untuk kita kerjakan dengan tangan itu? Sekiranya kita benar-benar menghayati, ini anugerah Allah kepada aku. Ini pemberian Allah kepada aku. Dan percaya tidak percaya,
menghayati poin ini dan menanamkan poin ini dalam hati akan membasmi kesombongan sampai ke akar-akarnya. Dan sombong adalah sifat yang sangat membinasakan manusia. Sehingga berulang-ulang Allah menyebutkan orang-orang sombong itu tempatnya di neraka. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Tempat yang sangat buruk sebagai tempat kembali orang-orang yang sombong. Neraka adalah tempat yang sangat buruk sebagai tempat kembali orang-orang yang sombong. Innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami, mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Dan poin yang tadi kita katakan, hati yang selalu menghadirkan semua ini milik Allah, semua ini punya Allah, semua yang kita punya adalah milik Allah, yang sedang Allah amanahkan kepada kita, Allah pinjamkan kepada kita untuk kita pakai. Maka apa yang perlu disombongkan?